Wih, dia apa dia? Yuk, coba. Enggak, orang mau pipis. Belili, toilet. Ini calon Pak Tinggi sama Pak Cari. Lah kok kebentok. Ayo foto bertiga. Era foto nama. Lucu aja. Iko, foto ini kayak empat. Anak jamban. Sekarang Ya, aja omong numpang. Kenapa sih lo? Biasa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Iki pesawat iki wis. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu pesawat itu. Pesawat itu. Apa? Berapa? 4 orang. Ah, nih. Mantap, bro. Aduh, ngetek. Kak. Kak telepon Om Daniel ya. Iku video nih, anu nih, pesawatnya sing kate munggah iki. Pesawatnya Inafai. Diva. First time. Dapat makan dari pesawat. Bro, 42 deh. 42. Tapi ini datanya patah ini mode pesawat ya. Oh. Sama ibu. Ini 35 Sur. Sana 40 sen, sana 200 sen. Ya ada yang namanya sih. Ya itu, 42. atas itu taruh sana. Si.
42 biro, Dek. Lon, Dek. Ini, Mbak. Permisi kak, ini ya. 42 terus itu. Ini Bu, ini 1, 3-nya sebelah situ. Oh iya, sini satu. Mama ada ini. Oh, belum ya, bisa. Ayah di jenayah. Kasih sama dengan kali. Terus no, Kak. Belum 42, Dek. Oh, dua. Tapi ini katanya patah ini model pesawat. Sama ibu. Ini 35 Su. Kanan. Kanan saya. Kanan menuju saya. Ini ada namanya sini sini. Ya itu. Nomor dua. Atas itu taruh sana. Sini. Empat 42 biro, Dek. Lon, Dek. Ini, Mbak. Permisi kak, ini ya. 42 terus itu. Ini Bu, ini 1, 3-nya sebelah situ. Oh iya, sini satu. Mama ada ini. Oh, belum ya, bisa. Ayah di jenayah. Kasih sama dengan No, kali. Kak. Terus no, Kak. Nek wis. Wih, itu ke Pakistan nih. Menang lah ya, aku ingin kayak dia loh. Enggak. Alhamdulillah nyampe Jeddah. Co-pilot Rifki Mustamu atas nama Lion Air mengucapkan selamat datang di dalam pesawat Airbus 330 seri 900 dengan nomor penerbangan CT104. Penerbangan ini akan membawa kita menuju ke Bandara
King Abdulaziz Internasional di kota Jeddah, Saudi Arabia, insya Allah. Penerbangan ke Jeddah akan kita tempuh dalam waktu 10 jam dan 55 menit. Kita akan terbang di ketinggian jelajah 34.000 kaki di atas permukaan laut sampai 38.000 kaki di atas permukaan laut. Dengan cuaca di sepanjang perjalanan diperkirakan sebagian berawan dan diperkirakan akan terjadi beberapa kali goncangan dengan intensitas ringan sampai sedang. Untuk itu kami harapkan Bapak Ibu sekalian tetap mengenakan sabuk pengaman apabila sedang berada di tempat duduk. Walaupun tanda kenakan sabuk pengaman tidak kami nyalakan. Dan untuk saat ini kita sedang dalam persiapan terakhir sebelum keberangkatan. Setelah beberapa tamu lagi naik ke pesawat dan pemuatan bagasi selesai, kita akan segera berangkat menuju ke Jeddah. Atas nama Lion Air kami mengucapkan terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama kami dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil-kecil, putih, rumah jili-jili ada tau. Ayam. Kayak bang. Oh, kumang. Ropo kak. Sambelnya enak kan, ada sambel. Enak sambelnya. Sedoin dia.
Coba nyusuk. Kak, sandal. Tak apa-apa saya sini. Banyak saya ini, kebanyakan ini. Ya. Ano. Tetap Kak. Oh, banyak putih Kak. Iya, banyak putih. Ya, banyak putih. Banyak putih. Susu din di susu Kak. Yo dewe susu. Hah? Naning dewe susu. Hindi susu Kak. Itu sudah. Sendok ikliru aja Kak yo. Tadi dah ada sendoknya. Cemo nih Kak. Aduh, tuh. Menu nih menu nih. Menu wong Arab. Ada kam diskon ada. Beli gelang Anu Bu, jangan juga Bu. Ya. Nanti berapa tadi? 2. Enggak, harganya berapa? 1.400. 1.400? 1.400 Maaf, halal tayyib mubarak. maaf 1.200. والله ما انا حبيبي لو يجي يعطيك Kam berapa ya? 2.5 هذا زبون عرب ثاني 1.7 ريال 1.400 1.400 bagi berapa? 2.5 2,5. 560 يعني sama bajak sama bajak sama angkut. Tujuh kali 7 nih. Ini dia. Nah, ongkos apa ya? Ongkos ini. Nah, ongkos apa? Iya. Ongkos apa? Ongkos masna, sama-sama masna. Jual. Acara riyal. 600 masih tuh nih 40. Ayo. Dah, 500. Oh, beli gelang lagi. Kam akhirat. Jangan ada gunting lagi ya. Atau mau lagi? Nanti mau istirahat dulu. Apaan ya, Dek? Wah, bagus gundul tok ae, Dek. Engko umroh lagi, Dek. 4 kali, Dek. 3 kali, Dek. Oke. Apa sih kata dijupuk rambutnya kamu? Mana sangnya ini? Kapan sih kayak gini? Buat kayak gini.
Kasih Rami oleh berjahit. Payu. Cuaca lagi dingin ekstrim. Cuaca di Arab. Kayak ada aman, Ustaz ya? Udah, berhenti dulu ya. Saya kasih tahu dulu supaya nanti tidak bingung ya. Mudah-mudahan tidak bingung dah. Karena kan baru pertama kali. Ini kan pintunya masjid. Ya, kelihatan jam. Nanti hotelnya di samping kirinya jam. Ya, kalau bingung di dalam. Nah itu masuk aja gini, ada upload sofa. Masuk upload sofa, naik eskalator 2 kali. Masuk lift. Lantai 18. Nah, sekarang kita akan masuk masjid. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Ya Allah, panggilkanlah saudara-saudara saya ya Allah, Haji Wafi ya Allah, sekeluarga, Haji Sa'i ya Allah, Mas Baim ya Allah, Mas Aher ya Allah, Agus Tukang ya Allah, Agus Gapalum ya Allah, Pak Slamet ya Allah, Pak Untung ya Allah, Abasipul ya Allah, Usman ya Allah, Robi ya Allah, Mas Robi Persipro ya Allah. Siapa lagi? Semua tukang ya Allah, dan saudara-saudara saya ya Allah, Kudjun ya Allah, sekeluarga ya Allah, Kudeti ya Allah, Kud Febri ya Allah, panggilkanlah ke rumah yang mulia Mekah, Madinah, Mekah ya Allah. Ustadz Mahdus ya Allah, Sasim ya Allah, Mas Saher, Mas Toto ya Allah, semuanya ya Allah yang belum disebut ya Allah, saudara saya ya Allah, Mas Edi ya Allah, Mas Pur ya Allah, panggillah di rumahmu yang mulia ini ya Allah, Mekah ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudara saya sekeluarga ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah, jauhkan dari bala api neraka ya Allah, jauhkan dari neraka ya Allah, jauhkan ya Allah bala ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah nyampe di sini ya Allah, semuanya saudara-saudara ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, saya sekeluarga, ibu saya ya Allah, saudara-saudara saya ya Allah, Dek Lilik ya Allah, Dek Hadrati sekeluarga ya Allah, Rofi ya Allah, Yasin ya Allah, muliakannya hidupnya ya Allah, dunia maupun di akhirat ya Allah, ya Allah, ya Allah, lancarkanlah rezekinya ya Allah, muliakannya hidupnya ya Allah, masukkan ke dalam surga ya Allah, ya Allah. Terima kasih ya Allah, saya mewakili teman-teman saudara saya semuanya ya Allah, sudah nyampe di sini. Moga-moga saudara-saudara saya ya Allah nyampe di Mekah
di Masjidil Haram, tempatmu yang mulia ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la salat, labbaik la syarika la, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika la. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Warham dia burinya ya. Wa'fu watakarram watakarram watajawaz watajawaz amma ta'lam amma ta'lam innaka ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-a'azzu al-akram al-akram. Terus Dad. Rabbi fir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka anallahu al-a'azzul akram. al-a'azzu akram. Yang minum Payah kabeh wis Pak Haji. Sik. Barusan tahallul ini capek. Tahallul. Oh. Capek ini wis. Alhamdulillah makan pagi. Itu enak ya? Naik. Assalamualaikum. Wes. Waalaikumsalam. Ayo ya. Kita jam bolu ya. Yuk. Ngomong emang. Dapat. Sumaya, jalur PC. Pak PC ono ping apa dari yang kat mulai begini. Ngomong-ngomong kan ya, cara kan PC aku. Aku antri adel mari PC kabeh. Lewat ndi? Sera. Kayak duduk iki deh ya. Ya iki, ku ngono. Ini tulisan soalnya. Mas Hamid ya. Macam. Mama. Ya Kak. Tambah lagi. Beli satu. Oh ya. ولا تركن إلى الدنيا وعوض على مولاك واجعله وكيلا. معاشر المؤمنين، في ظل ما يعيشه الناس من الإغراق في الماديات والطغيان المغريات والضجيج الصاخب الذي يطغى على المعنى اللاحق وما Ya Allah, Habib Ahmad mudah-mudahan dapat dipanggil di Mekah biar umroh di Mekah sini menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya
diberi kelancaran rezeki, sehat, dan diampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan di mulia, di tempat yang mulia, surga tempatnya, ya Allah, dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bos Bu Ali, mudah-mudahan nyampe ke sini lagi di tanah suci, menjadi tamunya Allah lagi, dan mudah-mudahan rezekinya lancar, banyak duitnya, dan moga-moga dosa-dosanya keluarga Bos Bu Ali diampuni dan ditempatkan di mulianya, tempatnya mulianya Allah SWT, yaitu surga, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Leerna mudah-mudahan cepat dipanggil di tanah suci, dan mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya sekeluarga, dan mudah-mudahan rezekinya lancar selama dunia akhirat, ditempatkan kalau meninggal ditempatkan di surga, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini ke Mina Jabal Rahmah, ini banyak sama Mama Eli, sama Dafa, sama Ustadz Mujib, Diva di depan, ini banyak ini. Nah. Oke, pakai kacamata, takut panas. Jabal Rahmah. Ini Jabal Rahmah, itu Jabal Rahmah. Ya. Sebelah situ, Iman. Jabal Rahmah. Nanti satu kali pakai spanduk, satu kali nggak pakai spanduk ya. Nanti Pak Arudi lah. Ini kira di Mina, Jabal Rahmah. Kalau berhaji di sini, di Mina sini. Sih. Ngantuk tok. Iya. Terus iya. Oh, rambut gue. Oh, itu. Jabal Rahmah ini ketemunya Nabi Adam sama Nabi Hawa. Sekarang anaknya Nabi Adam ada di sini masih. Ini anaknya Nabi Adam ini. Ah, ini. Ini. Iya, ini. Sama ustadznya ini. Ustadznya. Ini sepil juga ustadznya. Iya, cucunya ini. Iya, cucunya ini. Nabi Adam. Iya. Ini anaknya King King Salman ini. Ini. Abdul Samad.
سخر لنا هذا وما كنا له وما كنا له مقرنين مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بؤده واعف عنا بؤده اللهم تصاحب صاحب في سفر والخليفة والعصير خليفة في الأهل في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر من ساء سفر وكآبة المنظر وعقابة الدار وسوء المنقلب منقلب في المال والأهل الفاتحة. menuju ke Jeddah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah dimuliakan. Hari ini kita akan menuju ke Jeddah untuk persiapan kepulangan kita. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah umroh dalam keadaan sempurna dan sehat walafiat. Semoga sampian, umrohnya sampian, dan upaya sampian yang hendak berangkat, segala ujiannya sampian sebelum lalui. Semoga ini adalah termasuk tanda-tandanya sampian ingin mendapatkan umroh yang mabrur. Amin. 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 Semoga doakan, semoga sampian semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberikan panjang umur yang barokah. Dan semoga usaha-usahanya sampian yang ada di Indonesia semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setiap tahun sampian bisa melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Amin. 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 Dan semoga putri dan putra sampian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menghormati kedua orang tuanya. Dan semoga apa niatnya sampian semoga menjadi kebaikannya sampian sendiri. Amin. Dan nanti ketika nyampe ke Indonesia, saya harap ceritakanlah yang baik-baik, yang asik-asik. Kenapa? Karena biar orang itu tertarik untuk melaksanakan ibadah umroh. Jangan ceritakan yang ganas-ganasnya. Waduh, tawabnya full sampai dapat kecekik segala macam. Jangan diceritakan. Karena kenapa? Ketika sampai menceritakan yang hal yang demikian, ketika orang itu pengen tahu, ingin umroh, kok mendengarkan cerita yang demikian, akhirnya was-was, malah tambah takut. Waduh, ternyata kayak gini ya. Jangan diceritakan, tapi ceritakanlah yang baik. Alhamdulillah saya di sana, semoga yang akhirnya panasnya luar biasa, saya kita tambah khusyuk, tambah enak, sejuk, karena umroh. Alhamdulillah ini bisa makan bakso di Mekah Madinah. Madinah Al Munawwarah. Ya Pak. Enak Pak. Enak Pak kono Pak. Agak dia Pak, gimana? Enak, apa itu? Oh, enak. Ayo di luar. Adik, Dafa gimana? Apa dong? Mak metu gitu. Ayo. Gimana Ustaz? Mantap. Mantap Ustaz ya. Di Kota Madinah sangat dingin, Sangat dingin Ustaz ya. dengan makan bakso dengan teh hangat. Makan bakso sama teh hangat. Yes, Aduh. guys, ya. Ternyata saya belum nyicipi juga ini. Kita coba dulu. Siap. Tak. Langsung TikTok. Apa? Oh, tak udah dulu. Tak. Aman, guys. Lumayan. Dah ya.
Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sahharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Allahumma Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra hadzal wat taqwa wa minal amali minal amali ma tarda. ma tarda. Allahumma Allahumma hawwin hawwin alaina safarana hadha safarana hadza wafi anna mud. Allahumma anta sahibu anta sahib fi safari fi safari khalifatu bil ahli. Allahumma Allahumma inni inni a'udzu bika a'udzu bika min fata'i safari wa ka'abatil manqari man su'il manqalabi bil mali wal ahli. Ibu-ibu, sekarang kita akan ziarah di luar kota Madinah. Yang pertama yang akan dikunjungi adalah Ubud. Hasilnya ke Ubud dulu, berhubung kalau kita terlalu ini macetnya luar biasa, takutnya nggak bisa masuk. Jadi berdesak-desakan. Jadi kita lebih awal ke Ubud terlebih dahulu biar nggak begitu macet. Sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mau perang Uhud itu adalah sebelum terjadinya perang Uhud adalah perang Badar. Jadi perang Badar itu adalah kekalahan orang kafir Quraisy. Di antaranya keluarganya yang wafat adalah Hindun. Keluarganya Hindun dan orang tuanya Hindun meninggal pada perang Badar. Terus akhirnya beberapa tahun kemudian orang kafir Quraisy menabung untuk menyerang balik yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah anaknya dari Abu Jahal. Jadi Abu Sufyan Jadi Abu Sufyan ini adalah yang memimpin pasukan dari arah bawah, sedangkan Khalid bin Walid inilah adalah sebagian pasukan yang dipimpin Monofar. Tapi waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Jadi ketika Rasulullah sebelum terjadinya perang, beliau itu meminta pendapat para sahabat bagaimana peperangan di Madinah ini yang lebih enak itu di mana? Apa kita mempertahankan di dalam kota Madinah, apa akan perang di luar Madinah? Akhirnya beberapa sahabat mengatakan ingin mempertahankan saja di kota Madinah, tapi ada sebagian sahabat lebih baik perang di luar Madinah. Nah, kenapa? Karena kota Madinah ini termasuk adalah bentengnya, pusatnya kaum muslimin pada waktu itu, pada masanya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah itu memilih perang di luar kota Madinah. Salah satunya di dua tempat yang akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah Raudhah dan yang kedua ini adalah Uhud. Jadi semoga ketika kita berziarah Uhud atau Hamzah ke pamannya Rasulullah SAW, semoga kita bisa masuk surga juga. Amin. Amin. Itu akan saya jelaskan di bawah apa yang terjadi, karena ini waktunya sangat pendek. Jelaskan di lapangan, nanti penjelasannya saya akan jelaskan di Jabal Uhud ketika turun, karena di Jabal Uhud inilah ada beberapa syuhada, di antaranya Hamzah sebagai pamannya Rasulullah SAW. Jadi pamannya Rasulullah wafat mati syahid di Jabal Uhud itu. Ini kita sudah nyampe ke tempat parkiran. Sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mau perang Uhud itu adalah sebelum terjadi
tahun adalah perang Badar. Jadi perang Badar itu adalah kekalahan orang kafir Quraisy. Di antaranya keluarganya yang wafat adalah Hindun. Keluarganya Hindun dan orang tuanya Hindun meninggal pada perang Badar. Terus akhirnya beberapa tahun kemudian orang kafir Quraisy menabung untuk menyerang balik yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah anaknya dari Abu Jahal. Jadi Abu Sufyan Jadi Abu Sufyan ini adalah yang memimpin pasukan dari arah bawah, sedangkan Khalid bin Walid adalah sebagian pasukan yang dipimpin Monofar. Tapi waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Jadi ketika Rasulullah sebelum terjadinya perang, beliau itu meminta pendapat para sahabat bagaimana peperangan di Madinah ini yang lebih enak itu di mana? Apa kita mempertahankan di dalam kota Madinah? Apa akan perang di luar Madinah? Akhirnya beberapa sahabat mengatakan ingin mempertahankan saja di kota Madinah, tapi ada sebagian sahabat lebih baik perang di luar Madinah. Kenapa? Karena kota Madinah ini termasuk adalah bentengnya, pusatnya kaum muslimin pada waktu itu, pada masanya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah itu memilih perang di luar kota Madinah. Salah satunya itu tempat yang akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah Raudhah dan yang kedua ini adalah Uhud. Jadi semoga ketika kita berziarah Uhud atau Hamzah ke pamannya Rasulullah SAW, semoga kita bisa masuk surga. Amin. Ini akan saya jelaskan di bawah apa yang terjadi. Karena ini berdasarkan PT jelaskan di dalam nanti saya akan jelaskan di Jabal Uhud. Ketika turun, karena di Jabal Uhud adalah ada beberapa surga yang adalah Hamzah, Abu Sufyan dan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah wafat mati syahid di Jabal Uhud ini. Ini kita sudah sampai ke tempat parkiran. سخرنا لنا هذا وما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بؤده اللهم صاحب في سفري خليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر سفري وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل الفاتحة. Perjalanan pulang menuju ke Jeddah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah Rahman, hari ini kita akan menuju ke Jeddah untuk persiapan kepulangan kita. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah umroh dalam keadaan sempurna dan sehat walafiat. Semoga umrohnya sampian dan upaya sampian yang hendak berangkat, segala ujiannya sampian sebelum lalui. Semoga inilah termasuk tanda-tandanya sampian ingin mendapatkan umroh yang mabrur. Amin. Semoga doakan semoga sampian semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga diberikan panjang umur yang barokah, dan semoga usaha-usahanya sampian ada di Indonesia semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan
Dan semoga setiap tahun sampean bisa melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Amin. 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 Dan semoga putri dan putra sampean menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menghormati kedua orang tuanya. Dan semoga apa niatnya sampean semoga menjadi kebaikannya sampean sendiri. Amin. Dan nanti ketika nyampe ke Indonesia, saya harap ceritakanlah yang baik-baik, yang asik-asik. Kenapa? Karena biar orang itu tertarik untuk melaksanakan ibadah umroh. Jangan ceritakan yang ganas-ganasnya. Waduh, tawabnya full sampai dapat kecekik segala macam. Jangan diceritakan. Karena kenapa? Ketika sampai menceritakan yang hal yang demikian, ketika orang itu pengen tahu, ingin umroh, kok mendengarkan cerita yang demikian, akhirnya was-was, malah tambah takut. Aduh, ternyata kayak gini ya. Jangan diceritakan, tapi ceritakanlah yang baik-baik. Alhamdulillah saya di sana Mekah, yang akhirnya panasnya luar biasa, saya kita tambah khusyuk, tambah enak, sejuk. Karena umroh. Ini adalah apa Ustaz? Kebun kurma Kebun kurma di mana Ustaz? di Madinah. Di Madinah. Kebun Dan kurma. juga tempatnya sangat estetik, bagus, luar biasa, tidak begitu ramai pada tempat yang lainnya. Sangat jos. Yang penting ada fulus. Wah, kalau nggak ada fulus mampus. Fulus cepet habis. Kalau di sini fulus cepet habis. Yang kayak kau moto ya. Oh ya. Ayo kau moto mana ya? Mana makamnya? Oh itu ya. Nah, makamnya Hamzah. Hamzah itu adalah pamannya Rasulullah. Jadi Hamzah itu terbunuh oleh Wahsy. Wahsy itu adalah budak, dan budak itu dibayar oleh Hindun karena ingin membalas dendam kepada Hamzah. Karena yang membunuh keluarga dan orang tuanya Hindun itu adalah Hamzah. Hamzah. Yang membunuh keluarganya Hindun adalah Hamzah. Hindun itu adalah orang kafir Quraisy. Akhirnya setelah terbunuh ditombak, Wahsy itu menembak Hamzah, sahabat pamannya Rasulullah. Maka akhirnya ketika setelah tertombak, perutnya itu sama Hindun itu diambil pisau, dirobek, setelah itu diambil jantungnya, terus dimakan, setelah dimakan dikeluarkan lagi, dimuntahkan lagi pamannya Rasulullah itu. Intinya itu mati syahid di sini. Akhirnya dapat berapa abad kemudian, entah 2000 berapa gitu, ini pernah terendam banjir. Akhirnya makamnya para syuhada ini terangkat, kelihatan. Terus darahnya itu masih basah, dagingnya masih utuh, termasuk Hamzah pamannya Rasulullah ini. Jadi bayangkan, wafatnya udah beberapa abad tapi anunya masih utuh. Jadi memang Allah itu memang sangat jaga. Akhirnya karena mau terhindar hal-hal yang tidak terjadi lagi, akhirnya ini didirikan, terus makamnya Hamzah itu taruh di sana. Ini makam semua. Oh ini makam semua ini? Iya, makam semua ini. Tapi tidak ada nisannya. Nggak ada nisan. Terus yang itu namanya Rasulullah. Ini apa amalannya Ustaz? Kok sampai Iya, pamannya Rasulullah akan memperjuangkan agama Islam dulu. sama lah. Sama halal. Marilah kita kirim salam terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Allahumma ajzim anil islami wa ahluhu afdala jazai warfa darajatihi wa akrim maqamahum bifadlika wa akramika wa akramal akramil. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 Ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan min al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya azza ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Yang duduk dari rumah terus langsung sholat di Masjid Quba, insya Allah pahalanya sama dengan melaksanakan umrah. Ini Masjid Quba masjid pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Foto. Oh ya, Masjid Quba. Kayak gini lah saya ini. Ini ada hadis. Ada. Afdhalus salat di Masjidil Quba. Utamanya salat di masjid. Man tahara baitihi, barang siapa yang bersesuci dari rumahnya. Summa ata Masjidil Quba. Terus dia datang ke Masjid Quba, fa shalla fihi. Terus dia melaksanakan sholat ka'annaka ka'ajri, terus ka'annaka ka'ajri umratin, dia semua terus dia melaksanakan sholat 2 rakaat, pahalanya itu seperti melaksanakan itu. Wah, pahalanya seperti melaksanakan ibadah. Itu hadis sahih. Hadis sahih. Iya deh ini. Ini adalah salah satu masjid Quba pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Adalah Masjid Quba. Jadi sebelum membangun Masjid Madinah yang di sana itu, Rasulullah itu masih bersingkap di sini ke Masjid Quba. Jadi keutamaannya adalah barang siapa yang berangkat dari rumahnya Pak, terus dia datang ke sini, dia sama halnya melaksanakan ibadah umrah. Jadi sampai yang datang di rumahnya terus datang ke sini itu pahalanya seperti melaksanakan ibadah Umrah. Jadi di sini adalah tempatnya pertama kali yang dibangun masjid. Ya, ini adalah salah satunya. Masjid pertama kali. Masjid Qiblatain. Jadi disebut Masjid Qiblatain itu adalah Mana aja? satu ke Masjidil Aqsa, yang kedua ke Ka'bah. Setelah itu kan Rasulullah itu menghadap ke Masjidil Aqsa itu beberapa 3 bulan atau beberapa hari. Setelah itu beliau ingin lagi menghadap ke Masjidil Haram. Setelah itu posisi sedang melaksanakan sholat zuhur. Setelah mendapatkan sholat zuhur, akhirnya mendapatkan wahyu, Walli wajhaka satral Masjidil Haram. Ini jadi kubahnya itu ada 2 di depan. Jadi yang pertama ke Masjidil Aqsa, terus kedua apa namanya itu Masjidil Haram. Makanya masukkan ke ini apa isim tasniyah. Qiblatain kan itu kan isim tasniyah. Jadi baim. Qiblatain 11.
belakang Ustaz. Ya, Nabi. Haji ya. Haji. Awas ya jangan video Iku dicek HP-nya mas. Hati-hati lu. Hati-hati lu. Hati-hati. Kembali dari kedua mudah-mudahan kalau kita Shalom Bahar. Bahar jauh. Berbuat hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang-orang tersebut. Ibu sekalian, setelah itu Allah telah menciptakan semuanya. Kita akan memulai membahas tentang kisah nenek moyang kita yang Nabi Adam alaihissalam. Apa yang terjadi? Bagaimana kisah beliau kita akan lihat di luar. Kami mengikuti menelan air-air tadi hingga akhirnya kapal tadi pun mendarat ke daerah bukit bernama Bukit Judi. Kemudian pun Nabi Nuh melanjutkan perjalanan hidupnya di tempat tersebut, menggoda Nabi Adam dan Hawa hingga akhirnya mereka pun memakan buah yang dilarang tadi dan mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya mereka berdua pun diturunkan ke dalam bumi Allah Subhanahu wa taala. Sanalah lahirlah Nabi Isa alaihissalam dan juga Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Maryam agar tetap semangat dalam menjalani hidup, dan jika dia memakan di sana cukup menggoyangkan pohon kurma tersebut, maka kurmanya akan langsung jatuh dan di bawahnya akan sediakan air yang bisa langsung diminum. Setelah Maryam sudah melahirkan baik untuk sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah berjalannya waktu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka semua dalam keadaan keimanan. Sampai generasi demi generasi berubahlah keadaan sampai munculnya kembali kesyirikan. Maka kita akan berpindah kepada kisah Nabi, para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga berpedagang yang soleh dan tidak pernah bermaksiat, apalagi menyembah berhala selama hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak bisa menjamin keselamatan diri mereka kalau mereka tidak ikut soleh juga seperti si bapak atau si suami tadi. Nabi Nuh alaihissalam punya istri dan salah satu anak yang tidak Taksi GMC bang, taksi bang.